khusus RPP. Kita lihat ini. Ini boleh kita silakan diklik saja, kemudian diganti namanya, nama kita masing-masing. Yang mau pakai hop atas ini. Kemudian ini judulnya, ini tetap juga temanya. Ini sisa diganti tadi 10 jam pelajaran. 5 kali pertemuan. Oke. Ini 5 pertemuan ini. Ada yang 5 jam tadi per sekolah yang ini disesuaikan saja. Mungkin ada satu pertemuan 3 jam, 5 pertemuan ditampilkan. Untuk KI, kita lihat dulu model RPP 1 lembar, strukturnya dulu kita sesuaikan. Dari identitas, oke, tadi ada satuan pendidikannya, mapelnya ada, kelasnya ini sudah. Kemudian tujuan. Berarti KI-nya tidak dimasukkan, dia langsung tujuan pembelajaran. Betul. Langsung dimasukkan tujuan pembelajaran. Oke, berarti ini semuanya hanya disederhanakan saja. Oke, langsung tujuan. Berarti yang tadi RPP lama saya buka, KI-nya sudah tidak dicantumkan. Bagaimana ini? Coba. Ada identitas, ada tujuan, baru proses pembelajaran. Oh, Masya Allah. Oke, tujuan pembelajaran. Jadi kompetensi inti kita hapus. Kemudian ini juga, nah, sisa tujuan pembelajarannya. Tapi saya tidak hapus dulu anunya, itu ini karena kita harus buka silabus. Kemudian ya, tujuan kan mengarah kepada indikator. Jadi satu indikator minimal satu tujuan, paling tidak itu. Sekarang saya akan ke silabus dulu, copy. Karena dia langsung tujuan. Yang silabusnya mencantumkan tujuan, ada juga silabus yang sudah masuk tujuan pembelajarannya di silabus. Kalau oke, ini sudah masuk. Nah, sekarang kita lihat. Ini nanti dihapus di kolomnya ya, sesuai dengan aturan RPP baru. Dan indikatornya. Cuma saya cantumkan ini. Cara membuat tujuan adalah harus secara teknis mencakup. Misalkan dengan apa indikator ini bisa terlaksana, maka itu akan menjadi tujuan pembelajaran. Contohnya ini yang KD lama, mengetahui organ-organ yang berperan dalam sistem gerak pada manusia ini melalui kegiatan pengamatan objek gambar dan atau patung. Jadi untuk pembelajaran ini kita harus mengadakan pengamatan. Ada gambar yang kita berikan atau ada patung yang kita berikan di depan anak-anak. Jadi untuk ini peserta didik memahami keterkaitan antara rangka, sendi, dan otot. Nah, bisa kita tulis. Lalu boleh juga kata operasionalnya ini di bagian belakang. Contohnya ini, peserta didik mengetahui organ-organ yang berperan dalam sistem gerak pada manusia dengan kegiatan pengamatan objek gambar dan atau patung. Nah, kalau kebiasaan saya secara pribadi, ini pribadi saja di depan. Bagaimana ini? Kan tidak ada secara praktikumnya itu. Kan kalau biasanya kan mengalami kegiatan pengamatan itu kita biasa menggunakan torso. Apa namanya itu? Patung. Bagaimana patung sedangkan langsung. Sekarang kan sedangkan sekarang kan pembelajarannya secara online. Bagaimana? Apakah dihapus saja itu? Oke, betul. Jadi ini sementara mau diedit ya, itu biar kita mau susun pada kesempatan ini caranya. Jadi yang kita mau online semua, disinilah kita bisa tulis melalui kegiatan, misalkan kegiatan apa untuk keterkaitan antara rangka, sendi, dan otot. Untuk kegiatan ini biasanya kan keterkaitannya pengamatan. Jadi kita bisa melalui kegiatan pengamatan video, boleh lewat begitu. Misalkan video, pengamatan video tentang rangka, sendi, dan otot serta
Jadi karena kegiatan kita nanti ini kita rencanakan pengamatan video saja, baru bisa di copy ini. Peserta didik dapat mengetahui koma, baru ditulis, oke, kurang bagus ya. Peserta didik dapat memahami keterkaitan kerja rangka, sendi, dan otot. Jadi mungkin kita akan berikan video. Kemudian jika masih ada kegiatan yang lain, misalkan ini bisa kita copy. Selain ini, kalau saya insya Allah untuk pertemuan pertama, selain ini kegiatan video, cukup ini kayaknya satu ya. Boleh ditambah, saya mau tambah tadi di sini, misalkan kegiatan membaca, literasi, boleh juga. Tapi cukup mengamati saja untuk satu. Jadi sudah selesai satu tujuan. Jadi, satu tujuan pembelajaran sudah selesai. Kemudian untuk yang kedua, karena ini hanya satu pertemuan, ini satu pertemuan. Jadi ini juga untuk ini bisa literasi ini. Nah, misalkan ini bisa kita melalui kegiatan membaca, misalkan membaca, menyimak, dan tanya jawab bisa kita tuliskan secara virtual. Peserta didik. Kalau mau lebih spesifik lagi aplikasinya disiapkan, boleh ya, boleh. Kalau kita sudah siapkan semua. Kalau saya hanya bahasa general saja, misalkan kita mau sampaikan pakai Zoom, semua bisa disampaikan. Ini secara umum, secara virtual peserta didik mampu membedakan kifosis, lordosis, dan skoliosis. Oke, sudah selesai 2 tujuan. Jadi sederhana. Kemudian yang ketiga, kita lihat lagi indikator. Jadi kalau memang waktu kita luang, sebenarnya ini satu indikator, ini bisa saya buat 3 ini ya, 3 tujuan. Cuman dalam kondisi ini kita kurangi. Jadi minimal 1. Kemudian membedakan gerak tropisme, kita bisa samakan ini saja ya. Kegiatan membaca saja dan menyimak boleh melalui kegiatan membaca, menyimak. Cek 1, 2, afwan. Baik, kita lanjut tadi. Ini untuk gerak tropisme. Saya umum saja karena waktu terbatas. Ini soalnya bisa nanti kita kembangkan. Bisa lewat video juga ini. Kegiatan membaca, menyimak video, boleh. Dan tanya jawab secara virtual. Soalnya virtual semua, ternyata apa? Peserta didik. Ctrl S. Jadi tujuan pembelajaran sudah selesai. Ini saya hapus di atas ini karena tidak ada. Ini sisa saya hapus. Oke. Tidak perlu ada tulisan A tadi. Kita sesuaikan saja dengan format. Sudah selesai tujuan. Menetapkan tujuan. Kemudian yang berikut kita lihat lagi format RPP-nya tadi. RPP 1 lembarnya. Nah, sekarang langsung proses pembelajaran. Nah, langsung langkah-langkah. Jadi ada identitas, ada tujuan, langsung proses. Ini ringkas. Nah, ini lebih ringan ini RPP-nya. Jadi materi sudah kita hapus. Oke, ini dihapus. Media tidak perlu dicantumkan di lembar. Langsung tadi proses pembelajaran. Nah, di sini perbedaannya ini kita proses, bukan langkah-langkah ya. Tadi bahasanya. Contohnya, jadi kalau
Saya sarankan kalau pengawas kita datang, ada format yang diberikan, misalkan hanya berbeda kata-kata, ikuti saja format. Jadi tidak usah kita mempersulit diri. Yang penting esensinya dapat, kita ikuti format yang ada. Kalau tidak terlalu esensi untuk kita komplain ke pengawas atau diskusi, kita sampaikan saja yang penting-penting. Jadi kalau ada format seperti ini, tidak mesti kita juga harus tabel formatnya. Jadi boleh kita format bersusun. Makanya saya buatkan di sini format baru yang bersusun. Karena proses pembelajarannya di sini saya sudah buat tabel, ya nggak apa-apa, saya pakai tabel saja. Di sini saya akan buat memang 5 pertemuan ya. Ini 5 pertemuan. Ini pertemuan 1 tabelnya sudah ada. Jadi kita lihat dulu contohnya proses pembelajarannya. Ini langkah-langkah, dia ada persepsi, kegiatan inti sama, tapi lebih ringan. Kegiatan pendahuluan, ada kegiatan inti. Jadi sekarang kita akan fokus dulu di materi tentang video, tentang rangka, sendi, dan otot. Jadi kegiatan kita ini pengamatan video. Oke. Nah sekarang ini ada kegiatan pendahuluan, karena ini pertemuan perdana. Biasanya kalau pertemuan perdana ada kita cantumkan menjelaskan ini memulai pembelajaran dengan khutbatul hajah. Ini waktunya sekarang kalau kami tetapkan di sini 60 menit. Sisa 30 menit di pembelajaran online ini 60 menit. Otomatis ini bisa kita kurangi sampai 10 menit saja pendahuluan. Khutbatul hajah dan mengecek kehadiran kan tidak lama, pembukaan saja paling kehadiran kan online, mereka isi sudah lebih cepat. Khutbatul hajah 2 menit saja. Kemudian ini diubah semua. Ini sisa diubah, persepsinya kalau meminta peserta didik maju ke depan kelas ini hilang lagi. Kemudian ini sisa diedit semua ini. Bertanya bagaimana, kemudian motivasinya. Kalau yang lalu kami ambil motivasi surah At-Tin ayat 4 ini. Jadi tentang kesempurnaan penciptaan manusia. Jadi di sini tadabburnya nanti bisa luas. Ini bisa kasih 5 menit lah tadabbur. Sisa diperhatikan waktunya. Otomatis ini 2 menit. Ini kasih 3 menit di sini persepsi. Oke. Sama di bawah. Kalau ini tadi contohnya persepsinya mengaitkan materi atau tema kegiatan yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik. Jadi di pembelajaran sebelumnya kita bisa kaitkan dengan pengalamannya. Kemudian setelah itu akan masuk di kegiatan inti. Di kegiatan inti itu ada karena sistem pembelajaran yang kami gunakan ini pakai Discovery. Ini ada sintaksnya. Nah, ini kegiatan inti yang pakai sintaks. Kemudian tahap-tahap ini Ustazah, boleh guru berkreasi sendiri, membuat model belajar sendiri. Ya. Kemarin ada muatan lokal, kita punya model sendiri, tidak apa-apa. Artinya ciptaan pribadi. Tidak apa-apa, pengawas menyampaikan. Kemudian strategi yang diberikan di teori-teori oleh ahli pendidikan itu adalah pilihan. Sekiranya kita punya model sendiri, itu tidak masalah, kita berikan nama. Ini tinggal dilihat. Kemudian selesai ini pertemuan pertama. Kemudian pertemuan kedua selanjutnya seperti itu. Sisa tanda tangan di bawah. Ini akan terpisah sendiri rubriknya ya. Ini rubriknya. Format kisi-kisi, ada juga format kisi-kisinya. Lagi format kisi-kisi. Di sini saya punya format kisi-kisi contoh. Ini khusus kisi-kisi. Misalkan kisi-kisi soal PH1 untuk KD 31 tadi, mapel IPA. Ini kisi-kisinya, ada KD-nya, indikatornya kita masukkan, bentuk soal yang kita inginkan apa, jumlah soalnya berapa, dimasukkan. Kemudian contoh soalnya ada di bagian ini. Inilah nanti yang kita mau bawa ke Google Form. Jadi untuk sekarang, ketik saja dulu di Microsoft Word. Di Word saja, nanti dipindahkan ke Google Form ini. Karena saya sudah punya rubrik soal, saya rasa untuk RPP saya cukupkan. Kemudian ini nanti pertemuan 5, penilaian harian 1. Ini khusus pertemuan 5. Kemudian dihapus 1 pertemuan.
ini dihapus saja di bagian bawah karena ada khusus filenya untuk kisi-kisi. Nah, ini juga untuk penilaian proyeknya. Ini tanda tangannya simpan. Ini dihapus. Nah, pilih modelnya nanti seperti tanggalnya jangan lupa sekali lagi. Jadi setiap bikin RPP tanggalnya disesuaikan dengan tanggal pembuatannya. Oke, saya tutup dulu. Mudah-mudahan pembahasan RPP ini ringkas. Jadi beginilah RPP ringkas yang disebut dengan RPP 1 lembar. Jadi langsung saja. Jadi dihapus langsung tujuan proses pembelajaran. Tapi di dalam proses pembelajaran ada juga tambahannya alat dan bahan yang kita gunakan dalam pembelajaran. Mungkin dalam pembelajaran online alat dan bahannya saya lihat tidak perlu ini, ada beberapa yang misalkan LCD proyektor kita tidak butuh lagi, paling laptop, ini spidol, papan tulis, di alatnya. Kemudian bahannya itu adalah yang kita gunakan pembelajarannya. Saya rasa cukup kalau kita ada 2-3 guru, ini RPP bisa kita bagi. Misalkan guru A untuk RPP bab ini, guru B RPP bab ini. Dan saya sarankan tadi, buat RPP-nya per KD saja. Boleh juga Ustadz Ustazah yang mau per pertemuan, silahkan ya. Silahkan yang mau per pertemuan.